Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Pada kesempatan kali ini, saya Nurse Bahtiar akan membawakan mata kuliah dengan judul Peran Keluarga dalam Merawat Lansia di Rumah dan di Komunitas. Baik, akan membahas tentang keluarga dan lansia itu sendiri serta bagaimana sih peranan dan keterkaitan antara keluarga dan lansia itu sendiri. Seperti kita ketahui, dari hasil penelitian didapatkan bahwa ternyata lansia yang tinggal bersama keluarga itu memiliki psikologis yang lebih positif, merasa lebih berharga dan merasa didukung atau lebih suportif. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa sangat jarang terjadi penelantaran pada lansia jika bersama dengan keluarganya. Nah, itu secara idealnya. Kemudian, namun tidak semua keluarga memiliki karakteristik yang sama dalam merawat lansia. Nah, hal-hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, contohnya histori atau sejarah keluarganya, suku dan ras ternyata berpengaruh juga, kelas sosial dan jenis kelamin itu sendiri yang akan mempengaruhi individu dalam keluarga itu sendiri, yang kemudian akan berimplikasi pada pola interaksi antara keluarga dan lansia itu sendiri. Faktor-faktor lain yang menyebabkan yang berkontribusi pada pola hubungan antara keluarga dan lansia itu sendiri, contohnya seperti komposisi dalam keluarga, status kesehatan lansia, kemudian kepercayaan tentang kesehatan pada keluarga, serta kapasitas keluarga dalam memberikan support satu sama lain selama lansia mengalami sakit ataupun stres. Sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan antara keluarga dan keperawatan gerontik itu sendiri. Dimana kita ketahui kembali bahwa keluarga memiliki peranan yang penting dalam merawat lansia atau anggota keluarga dengan usia lansia itu sendiri. Keluarga harus memberikan support atau dukungan baik secara aspek ekonomi, sosial maupun emosional itu sendiri. Nah, di sini diharapkan nursing care atau asuhan keperawatan memiliki peranan yang lebih efektif dalam menciptakan partnership with families atau kerjasama pada keluarga itu sendiri, dimana dengan pengetahuan yang dari perawat dari mata kuliah gerontologi ini, diharapkan dalam segala setting tempat yang berkaitan dengan praktek keperawatan lansia itu sendiri, kita dapat melihat atau melibatkan secara utuh atau komprehensif antara lansia dengan keluarganya. Dengan adanya dua sinergi antara lansia dan keluarganya ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dari lansia itu sendiri. Selain itu, kita ketahui di Indonesia kebanyakan lansia tinggal dan menerima perawatannya itu di community setting atau di masyarakat, sehingga gerontologi nursing dengan melibatkan family atau keluarga ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita laksanakan atau kita tinjau sebagai perawat yang merawat lansia itu sendiri. Baik, selain itu ternyata lansia dan penyakit kronik adalah dua hal yang saling berkaitan dan selalu beriringan satu sama lain, dimana menurut penelitian terdahulu dikatakan atau dari Siti Nurholifa, sebagian besar ternyata lansia itu menjadi beban bagi anggota keluarga, utamanya lansia yang memiliki penyakit kronik.
Nah, hal ini menyebabkan lansia menjadi sangat tergantung dengan keluarganya, sehingga selain itu data dari BPS menyatakan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 13 orang lansia. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga ternyata memiliki peranan yang penting pula dalam memberikan dukungan sosial, emosional, dan praktikal, khususnya diberikan oleh keluarga dan anggota keluarga dengan jenis kelamin wanita yang biasanya memberikan support emosional maupun praktikal itu sendiri. Berikut juga saya tampilkan hasil penelitian S2 saya atau tesis saya, di mana salah satu hasil penemuan saya didapatkan ternyata ada 4 keinginan dari lansia yang tinggal bersama keluarganya yang mengalami penyakit kronik. Yang pertama, ingin dirawat sampai meninggal, kemudian ingin dibiayai, kemudian peran sosialnya digantikan, serta dapat melihat perkembangan anak cucu mereka. Dan pada akhirnya diharapkan lansia yang tinggal bersama keluarga menjadi lansia yang bermakna, di mana adapun indikator dari lansia yang bermakna yakni menerima dan bersikap positif terhadap penuaan, hidup mandiri, hubungan antar pasangan hidup serta anggota keluarga lain berjalan harmonis, kondisi kesehatannya baik, dan pada akhirnya lansia pun akan merasakan makna hidup yang positif. Sekarang kita akan membahas tugas perkembangan keluarga dengan lansia. Tugas perkembangan keluarga dengan lansia ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga dalam merawat lansia itu sendiri, di mana kemungkinan yang akan dirasakan oleh lansia pada akhir hayatnya atau akhir hidupnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keluarga harus mempertahankan penataan kehidupan yang memuaskan kepada lansia. Kemudian keluarga juga harus menyesuaikan pendapatan yang berkurang di mana kemungkinan lansia akan mengalami fase pensiun, dan hal ini sangat mempengaruhi aspek ekonomi dari lansia itu sendiri. Yang kemudian, mempertahankan hubungan pernikahan. Seringkali pada fase pasangan lansia ini sendiri terjadi friksi-friksi atau gesekan-gesekan serta konflik-konflik yang menyebabkan terjadinya gangguan interaksi antara keluarga serta pasangan lansia itu sendiri. Hal ini harus ditilik lebih lanjut oleh keluarga. Kemudian yang keempat yakni bagaimana keluarga mampu menyesuaikan dengan adanya kehilangan pasangan atau potensi dari kehilangan pasangan lansia itu sendiri. Kemudian yang kelima yakni mempertahankan ikatan antar generasi, di mana kita ketahui dalam keluarga ada 3 generasi yang saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain, di mana generasi lansia itu sendiri, kemudian generasi ayah ibunya serta generasi cucunya. Nah, hal ini diharapkan keluarga mampu mengeratkan atau mempertahankan ikatan ini agar pola komunikasi dan interaksi dari keluarga itu dapat menjadi harmonis. Kemudian yang terakhir yakni bagaimana keluarga mampu melanjutkan untuk merasionalisasi kehilangan dari keberadaan anggota keluarga. Nah, di sini kita harus melihat bahwa keluarga harus berperan penting dalam memfasilitasi dan merasionalisasikan kehilangan yang mungkin dirasakan oleh anggota keluarga itu sendiri. Nah, adapun dasar-dasar atau prinsip dasar dari pengkajian caregiver itu sendiri, di mana ini harus dilakukan karena seringkali anggota keluarga atau caregiver lansia ini adalah anggota keluarga yang ternyata terbebani atau mengalami
atau berpotensi mengalami masalah-masalah psikologis itu sendiri. Oleh karena itu sangat penting untuk kita merecognize, respect, kemudian mengkaji serta mengatasi kebutuhan dari caregivers ini itu sendiri atau family caregivers ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi asuhan keperawatan dalam mendukung caregiver itu sendiri. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi konten maupun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan caregiving atau bagaimana cara merawat lansia, karena kebanyakan banyak anggota keluarga yang tidak memahami bagaimana caranya merawat, kemudian memahami lansia dengan penyakit kronis itu sendiri. Kemudian bagaimana kita membentuk partnership antara caregiver dan kita sebagai perawat. Kemudian mengidentifikasi isu-isu atau hal-hal yang kira-kira menjadi strategi yang dapat kita laksanakan untuk perawatan lansia itu sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memfasilitasi atau membantu caregiver dalam mengidentifikasi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh individu caregiver ini sehingga mereka dapat adaptif dalam berbagai situasi perawatan lansia itu sendiri. Kemudian strategi asuhan keperawatan selanjutnya pada caregivers yakni bagaimana perawat kemudian membantu caregiver menemukan sumber-sumber diri maupun eksternal yang dibutuhkan dalam perawatan lansia. Kemudian bagaimana kemudian kita membantu juga caregivers mengidentifikasi kebutuhan fisik maupun emosionalnya. Dan tidak lupa, sebagai perawat kita menggunakan pendekatan interdisiplin atau interkolaborasi dalam bekerja dengan caregivers keluarga ini. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Saya telah membuat beberapa tema untuk didiskusikan. Nah, pada tema-tema berikut ini silahkan teman-teman kemudian membahas poin-poin berikut. Yang pertama, apa kira-kira hambatan yang akan dialami oleh keluarga dengan tema yang telah saya bagikan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara keluarga mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana peranan perawat dalam mengatasi hal tersebut. Nah, di sini saya sudah membagi temanya, tema diskusi kita. Yang pertama, tema diskusi pertama kita yakni tentang pensiun dan saya mengalami. Kemudian yang kedua, lansia yang mengalami berkurangnya pendapatan. Kemudian lansia yang mengalami masalah hubungan pernikahan. Kemudian lansia yang mengalami masalah kehilangan pasangan hidup atau baru-baru ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Kemudian yang selanjutnya yakni pada lansia yang mengalami masalah interaksi antar generasi atau intergenerational.